Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kelompok saya yang beranggotakan Ibnu Mahindra dan Lukman Farozi akan membahas tentang 10 paper, yaitu paper penelitian COVID-19 yang digunakan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pelajaran kecerdasan buatan. Nah, kali ini kita sudah mengumpulkan 10 paper dengan tema COVID-19 algorithm. Nah, untuk yang pertama adalah dari judul paper yaitu COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm. Tahun paper 3 Juli 2020. Lalu link papernya bisa dibuka di redcube.com. Nah, lalu masalah penelitian adalah pandemi penyakit coronavirus 2019 yang berasal dari Wuhan, China telah menimbulkan dampak bencana pada komunitas global dan telah membebani masyarakat secara berlebihan sistem perawatan kesehatan seluruh dunia. Nah, jadi intinya penelitian masalahnya paper pertama yaitu tentang COVID-19 yang arusnya meningkat sangat cepat. Nah, lalu metode penelitian yang digunakan adalah dependensi untuk program mencakup paket-paket berikut dan Pustaka, DateTime, NumPy, Pandas, Skype, Skitron, dan Matplotlib. Nah, proyek ini telah diselesaikan di Google Platform Cloud menggunakan runtime CPU seperti spesifikasi Intel Xeon ya. Nah, lalu ada juga pembahasan penelitian. Nah, algoritma membagi data menjadi subset yang lebih kecil sekaligus menambah cabang ke pohon. Dan hasilnya adalah pohon yang terdiri dari simpul daun dan simpul keputusan memiliki 2 atau lebih cabang yang mewakili nilai setiap fitur seperti usia, gejala, dan lain-lain. Nah, tentunya pembahasannya juga untuk menghilangkan resiko kegagalan pohon keputusan tunggal. Nah, lalu kesimpulan dari paper yang pertama adalah penerapan artificial intelligence sangat penting untuk diproses data pasien. Dan ini strategi pengobatan yang efisien dan ini mempresentasikan model yang mengimplementasikan algoritma random forest dan diperkuat oleh algoritma Adabus dengan skor F10.86. Nah, lalu ke penelitian COVID kedua, yaitu tentang decision making algorithm for learning and adaptation with application to COVID-19 data. Nah, ini dipublikasikan pada Desember 2020 dan tentunya linknya ada di aksif.org. Nah, masalahnya adalah masalah penelitian dan pengamat utama adalah bahwa estimasi dan masalah keputusan berbeda secara struktural. Oleh karena itu, algoritma yang telah terbukti berhasil pada yang pertama dan tidak perlu melakukan pekerjaan yang susah ketika disesuaikan saat ada masalah keputusan. Nah, lalu ada juga metode penelitian yaitu pertama pada tahap adaptasi setelah mengumpulkan observasi baru tentang fenomena yang menarik yaitu agen memperbarui statusnya dan memasukkan informasi yang diberikan oleh pengukuran baru. Lalu juga langkah adaptasinya disesuaikan pada algoritma LMS, less mean square tentunya. Lalu ada juga pembahasan penelitian yaitu kinerja untuk tes BLR adalah mengenalkan 2 indeks kinerja tingkat kesalahan R terkait dengan kemampuan mempelajari dan penundaan yang diharapkan untuk mengukur kemampuan adaptasi. Dan kesimpulan dalam tulisan ini berfokus pada pembelajaran dan skema adaptasi untuk memecahkan masalah keputusan saat mengusulkan alternatif LMS yang disebut BLLR. Lanjut ke paper ketiga, yaitu Efficient and Effective Training of COVID-19 Classification Network with Self-Supervised Dual Track Learning to Rank. Ini dipublikasikan pada 20 Agustus 2020 dan bisa diambil di EXE Explore. Oke, nah tentunya ini masalahnya terjadi ketika non-kontras teorik terkomputasi telah diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk diagnosis, namun wabah penyakit telah ditempatkan secara luar biasa. Tekanan pada radiologi untuk membaca ujian dan mungkin berpotensi menyebabkan kesalahan diagnosis terkait kelelahan. Nah, tentunya pembahasan atau metode penelitian ya, kita ke
Metode penelitian yaitu pendekatan yang diusulkan mengekstrak fitur dari COVID-19 dan volume CT negatif menggunakan sebuah pengawasan metode pembelajaran yaitu kubus Rubik Pro. Kemudian label lembut adalah dihasilkan untuk setiap sampel negatif dengan menghitung bumi mover distance antara positif dan negatif. Lalu untuk pembahasan bagian ini dapat diberikan tinjauan sistematis dari literatur yang terkait dengan pekerjaan para peneliti ya. Pertama, meninjau karya yang ada pada diagnosis penemuannya berbasis pencitraan, termasuk berbasis pekerjaan bersama pada diagnosis COVID-19. Kedua, meninjau beberapa topik yang terkait erat dengan pendekatan baru, termasuk strategi umum untuk daya yang tidak seimbang, pembelajaran metrik yang dalam, dan pelatihan yang dewasa sendiri. Dan kesimpulannya adalah dalam pekerjaan ini, kami maksudnya peneliti mengusulkan yang efektif dan pelatihan yang efisien. Tentunya dalam hal biaya waktu yang lebih rendah. Strategi untuk menggunakan jaringan klasifikasi COVID-19 relatif kecil dan pemeriksaan CT COVID-19 arsip negatif sampel ya diberdayakan oleh pembelajaran mandiri dan penggalian data informatif. Lalu penelitian keempat adalah research of the prediction algorithm about the number of work earth returning to work based on the COVID-19 dipublikasikan antara 25 sampai 27 Agustus 2020 dan bisa diambil di ieexplore.iee.org. Nah, lalu untuk permasalahannya untuk menggunakan sumber daya secara nasional tentang pencegahan epidemi seperti masker dan pencegahan penyakit, pemimpin perusahaan dari salah satu melaporkan jumlah pekerja kembali bekerja dan evaluasi jumlah pekerja kembali bekerja perusahaan diubah menjadi prediksi. Jadi ini untuk memprediksi kapan pekerja akan kembali bekerja setelah pandemi ya. Nah, dan dalam tulisan ini metodenya mensimulasikan situasi aktual dan menjelajahi kinerja metode yang berbeda di bidang prediksi jumlah orang yang kembali bekerja di perusahaan. Lalu pembahasannya in order to verify the prediction performa of different algorithm on different distribute data. This paper conducts experiment on the algorithm from multiple perspective. Jadi intinya untuk memverifikasi prediksi performa dari perbedaan algoritma dan distribusi data. Penelitian ini bereksperimen untuk membuat algoritma dari beberapa perspektif ya atau beberapa sudut pandang. Lalu ada juga kesimpulannya yaitu hasil percobaan menunjukkan bahwa metode memiliki perbedaan kinerja prediksi yang berbeda di bawah data yang berbeda dengan distribusi. Nah, selain itu regresi linear berbeda metode berkinerja baik dalam prediksi jumlah karyawan kembali bekerja. Nah, lalu kita selanjutnya ke penelitian kelima atau paper kelima yaitu COVID-19 Optimizer Algorithm Modeling and Controlling of Coronavirus Distribution Process dipublikasikan pada 28 Juli 2020 dan bisa diambil di ieexplore.ie atau linknya ya. Nah, tentunya masalahnya penyebab munculnya COVID baru menyebabkan beban berlebihan pada sektor kesehatan masyarakat dan bertambahnya tingkat kematian yang tinggi. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Itu masalahnya ya. Lalu dalam metodenya mensimulasikan proses distribusi virus corona di beberapa negara di seluruh dunia dan juga kemudian memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masalah pengoptimalan meminimalkan jumlah negara yang telah terinfeksi. Dan tentunya ini menggunakan tiga skenario untuk memecahkan masalah pengoptimalan menggunakan faktor paling efektif dalam proses distribusi. Nah, lalu ada pembahasan yang dapat mengetahui bahwa penerapan yang tinggi dalam memanfaatkan inspirasi dari peristiwa alam atau makhluk kolaboratif dalam merumuskan optimisasi algoritma dapat meningkatkan proses pencarian yang optimal. Tentunya ini juga mengusulkan algoritma pengoptimal atau GVF, algoritma pengoptimal COVID-19. Nah, kesimpulan, peneliti membuat model proses distribusi virus corona sebagai masalah pengoptimalan untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Jadi kesimpulannya ini juga dapat membuat metode ini agar COVID-19 tidak menyerang secara luas.
Nah, setelah ini akan dilanjutkan dengan teman saya, Lukman Faruh Rozi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lukman Faruroji. Saya ingin melanjutkan pembahasan Ibnu Mahendra tentang penelitian COVID-19. Nah, dan sekarang judul Fable an Environment Rate of Algorithm with Fuji Empathy for Multi-Level Restoring Real World Example of COVID-19 Image Segmentation dan tahun paper sekarang ini 8 Juli 2020. Dan masalah penelitian, teknik pencitraan medis memainkan peran penting dalam mendiagnosikan penyakit dan perawatan kesehatan pasien. Mereka membantu dalam pengobatan diagnosa dan deteksi dini. Segmentasi gambar adalah salah satu yang terpenting. Nah, kesimpulannya, kawasan metode intelijen telah dimanfaatkan dan dalam MLT yang dianggap sebagai masalah NPD. Salah satu kelemahan utama dari metode SI adalah ketika mencari solusi optimal dan beberapa mungkin terjebak. Nah, metode penelitian dalam studi ini kami mengusulkan pendekatan berbasis SI hybrid yang menggabungkan fitur dari dua metode SI, algoritma predator laut MIPA dan optimasi mode AMEMIFO. Pendekatan yang diusulkan disebut MPAFO. Nah, yang menunjukkan hasil yang sangat baik performa di semua eksperimen. Terus pembahasan penelitian. Pada bagian ini dua percobaan digunakan untuk mengevaluasi kinerja MPAFO. Ini dibandingkan dengan 8 algoritma yaitu MPA asli organisasi Harris HHO 85 pencarian Sutko dan menggunakan dua set gambar. Algoritma ini menetapkan kualitasnya sebagai gambar MLT, metode segmentasi dalam literatur. Dan kesimpulannya, makalah ini menyajikan thresholding multilevel yang efisien untuk segmentasi citra termasuk medis segmentasi gambar seperti gambar CT COVID-19. Itu metode yang diusulkan. Dengan bekerja sebagai pencari KKL lokal, usulan MPAFO dievaluasi dengan gambar yang berbeda, termasuk gambar CT dari coronavirus baru COVID-19, dan itu merupakan performa bagus dan stabil. Setelah itu nomor 6. Setelah itu nomor 7. Fitting judul paper, Fitting Together Again the Pandemic Learning Multivariate Model on Tomography Image for COVID-19 Diagnosa. Dan tahun paper 2 Desember 2020. Masalah penelitian tentang dasar kemanusiaan tahun 2020 adalah perjuangan melawan COVID-19. Seluruh dunia melakukan upaya besar untuk menemukan vaksin yang efektif dengan tujuan melindungi orang yang belum terinfeksi. Solusi alternatif. Metodologi untuk analisa gambar, mereka mengoptimalkan klasifikasi. Dan metode penelitiannya, dalam makalah ini kami mengadopsi konvolusional mendalam yang sudah dilatih sebelumnya. Arsitektur jaringan saran untuk mendiagnosasi penyakit COVID-19 pada
CT secara substansial. Dalam aplikasi lain, domain kedua kami menggabungkan pengetahuan yang diekstrak dari gambar yang arsitekturnya saraf dalam konteks klasifikasi ensemble essay. Terus pembahasan penelitian. Di bagian ini kami menganalisa secara singkat pendekatan paling penting yang berhasil tentang diagnosa COVID-19 yang sekarang ada di dalam literatur di bidang ini. Dalam mengenal COVID-19, dari gambar radiografi, dada ini terdiri dari dua utama komponen argumentasi, gambar, dan pembelajaran transfer kombinasi ini. Kesimpulannya, penerapan tantangan dalam deteksi COVID-19 sangat menarik bukan hanya jika data berasal dari informasi visual, kompleksitas file tugas terkait dengan berbagai faktor seperti peningkatan variasi data yang konstan dan dihasilkan pasti mendukung tesis teoritis beberapa model berdasarkan kedalaman yang berbeda. Nomor 8 selanjutnya. Judul paper, The Reconstruction and Prediction Algorithm of the Fractional for the Local Outbreak of COVID-19. Dan tahun paper 24 Februari 2020. Masalah penelitian, sejak akhir Desember 2019, novel coronavirus mulai menyebar di daratan Tiongkok untuk memprediksi tren penyebaran virus corona. Diusulkan ditunda waktunya TTD diusulkan. Dan metode penelitian. Dalam makalah ini kami membangun sistem dinamis perubahan waktu fraksional baru FTD untuk menggambarkan wabah lokal COVID-19. Oleh pemerintah, kami mengusulkan algoritma rekonstruksi yang stabil dari koefisien yang direkonstruksi. Koefisien digunakan untuk memprediksi tren virus corona. Pembahasan penelitian, pada bagian ini kami akan menyajikan beberapa eksperimen numerik untuk memverifikasi rasionalitas dan efektivitas. Penyakit Cina, Job, dan Rops adalah data kumulatif orang yang diagnosa dan disembuhkan untuk rekonstruksi JRO dan rekon sesuai dengan nilai perkiraan kasus yang diagnosa dan disembuhkan. Kesimpulannya, dalam makalah ini kami mengusulkan suatu sistem dinamik tunda waktu baru dengan turunan pecahan di mana pertumbuhan orang yang dikonfirmasi dan disembuhkan secara kumulatif pada waktu keduanya dianggap sebagai proses subdifusi numerik. Dalam karya ini algoritma penyakit menular cerdas telah dikembangkan untuk mengidentifikasi infeksi utama COVID-19 dengan menerapkan main clustering dengan metode ELBO. Nah, selanjutnya nomor 9. Nah, judul paper Surveillance Routing of COVID-19 Interfacing Spread using Intelligent Interface Design Algoritma. Tahun paper 5 Desember
2020. Masalah penelitian penyebaran penyakit merupakan masalah kesehatan utama untuk warga negara di seluruh dunia dan mengidentifikasikan sumber infeksi kunci untuk menghentikan pandemi, membatasi wilayah geografi panjangan penyakit. Metode penelitiannya, dalam penelitian ini telah dikembangkan intelijen, interface, dan sumber penularan dan angka kelangsungan hidup penyakit coronavirus 2019 COVID-19 adalah untuk mereduksi penyebaran virus dan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi untuk melakukan rute perawatan kesehatan. Dan pembahasan penelitiannya, studi yang dilakukan adalah menjelaskan penerapan sistem untuk memantau dan mengidentifikasi panas bintik-bintik penularan human yang berisi dari genom untuk hampir 9.000 penduduk dengan HIV. Sistem pemantauan menerapkan clustering dari data untuk mengekstrak individu jarak log genetik. Dan kesimpulannya dalam karya ini algoritma penyakit menular cerdas telah dikembangkan untuk mengidentifikasi infeksi utama COVID-19 dengan menerapkan clustering dengan metode ELBO dan fungsi statis algoritma memperkirakan tingkat kelangsungan hidup masing-masing. Dan menerapkan ACD, algoritma itu telah diterapkan di negara bagian New York. Algoritma diusulkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Setelah itu nomor 10, deep learning model. Judulnya Deep Learning Model COVID-19 Case from CIS Radiography, dan tahun papernya 12 Oktober 2020. Masalah penelitian, intervensi radiografi sangat penting. Deteksi banyak penyakit khususnya di bagian toraks di mana COVID-19 menyerang. Banyak orang di sekitar dunia menderita penyakit ini karena mudah menyebar virusnya. Dapat dilihat dari tampilan frontal. Dan setelah itu metode penelitian melakukan deteksi COVID-19 dan memberi petunjuk tentang caranya. Digunakan di masa depan pada pengaturan klinis nyata untuk membantu ahli radiologi dan mendalam diagnosa medis jaringan neural konvolusional. Pembahasan penelitian melatih dan menguji sistem pada komputer desktop dan menggunakan Python dan beberapa paket yang tersedia untuk ilmu data. Dan pembelajaran mendalam seperti NumPy, Panda, Seaborn, Matplotlib. Kesimpulannya adalah melatih dan menguji sistem pada komputer desktop menggunakan Python dari beberapa paket yang terdekat untuk ilmu data. Dan zaman terlihat bahwa tujuan dari pelatihan ini tercapai karena fungsi kerugian menurun. Perhatikan bahwa kurva tampaknya menurun. Dan analisa yang lebih dalam tentang hasil dalam setiap effort menunjukkan bahwa memimpin final telah pada kenyataannya yang tidak stabil. Dan setelah ini saya akan menyerahkan pembahasan paper penelitian COVID-19 kepada teman saya, Mas Ibnu Mahendra.
Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman saya Lukman Sabrozi yang sudah memaparkan 5 dari 10 paper penelitian COVID-19. Nah, tentunya ini banyak sekali macam-macam dari metode-metode atau penelitian yang sudah digunakan untuk menanggulangi COVID-19. Nah, kalau menurut Lukman nih, menurut Anda yang paling baik diterapkan itu yang mana? Menurut saya yang diterapkan itu yang nomor 1. Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Karena kesimpulannya itu pada kumpulan data pasien COVID-19 kami telah menemukan bahwa algoritma Ya, protes memberikan prediksi yang akurat, bahkan pada set data yang tidak seimbang. Data yang dianalisa dalam penelitian ini memiliki menggunakan bahwa tingkat kematiannya lebih tinggi di antara penduduk asli Wuhan. oke. Terima kasih Lukman. Iya. Jadi kalau menurut saya sendiri yang paling bagus adalah yang 10 ya mungkin ya, atau yang 9 juga bisa. Tapi yang 10 ini juga ini karena dengan menggunakan komputer desktop, menggunakan Python, dan tentunya ini seperti library Num, Pandas, Seaborn, Matplotlib ini bisa untuk melakukan perhitungan komputasi dengan melakukan penurunan gradien tumpukan mini menggunakan beberapa zaman. Nah, tentunya ini juga bagus ya bagaimana cara radiograf yang digunakan untuk mendeteksi atau mungkin tentang munculnya COVID-19 bisa diatasi. Tentunya untuk Mas Lukman ada yang ingin disampaikan? Sudah nggak ada lagi Mas Ibnu. Oke, jadi dari saya juga sudah. Uh, ini paper penelitian COVID-19 dan sudah saya sharekan, dibagikan ke Bapak Arya Hindrawan selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Dan tentunya sekian dari kami. Bila ada salah-salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.